Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Ahmad Zuhdi, DH MPhilI. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo beserta jajarannya, Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pejabat struktural, serta tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berada di area Umsida atau Bapak Ibu yang lain kita bisa berjumpa secara virtual untuk bersama-sama mengikuti pengajian rutin yang diselenggarakan oleh Lembaga Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik, dalam pengajian kali ini, akan membahas tentang bacaan doa-doa sholat sesuai dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah atau HPTM Jilid ketiga. Baik, Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Ahmad Bahri. Beliau adalah mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustawfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan
بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak Dr. Hidayatullah MSI, disilahkan. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang kita hormati Ustadz Dr. Haji Ahmad Zuhdi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pimpinan di tingkat universitas, fakultas, dan unit kerja yang ada di lingkungan UMSIDA, serta Bapak Ibu karyawan dan dosen UMSIDA yang mengikuti kegiatan pengajian rutin ini, yang semuanya mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah pagi ini kita dapat hadir kembali dalam pengajian rutin yang diselenggarakan oleh LIK UMSIDA, dan kali ini kita melanjutkan kajian tentang bacaan doa-doa sholat sesuai dengan himpunan putusan tarja yang tercantum dalam buku jilid ketiga. Ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita bahwa menjadi bagian tak terpisahkan dalam ikhtiar kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama ibadah mahdhah, ibadah sholat terutama, supaya kita benar-benar bisa memperbaiki ibadah sholat kita ini, baik dari sisi kaifiyah maupun bacaannya. Dan hari ini kita akan mengikuti bersama kajian dari aspek bacaan-bacaan itu. Tentu kita berharap Bapak Ibu dan hadirin sekalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dicerna dengan sebaik-baiknya. Jika nanti ada hal yang kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan langsung di forum ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat hari ini dan seterusnya, keluarga kita juga senantiasa sehat, sehingga kita dapat menjalankan tugas hidup dan kehidupan kita ini, baik hubungannya kepada Allah maupun hubungannya dengan sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti pengajian ini. Dan mari kita buka bersama pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pimpinan seluruhnya. Selanjutnya mari kita ikuti bersama kajian yang akan membahas tentang bagaimana bacaan doa-doa sholat sesuai dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah atau HPTM di jilid ketiga ini. Tentunya sudah ada pemateri yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Haji Ahmad Zuhdi, DH MPhil. Beliau dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur.
Untuk sesi kali ini akan dipandu oleh moderator Ibu Puspita Handayani MPDI. Selanjutnya acara kami serahkan kepada moderator dan kepada seluruh hadirin kami ucapkan selamat berdiskusi. Baik, terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menimbah ilmu melalui forum yang penuh barokah ini. Sholawat serta salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, Dr. Ahmad Zuhdi MPhil selaku pemateri pada pagi hari ini, Bapak Rektor Dr. Hidayatullah beserta jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita di HPTM Jilid 3 yang dulu juga bersama Pak Zuhdi juga kita mengupas bagaimana gerakan-gerakan dalam sholat yang sesuai dengan HPTM. Kenapa kita perlu mengupas di HPTM Jilid 3 ini? Karena ada pembaharuan dari putusan-putusan tarjih Muhammadiyah. Nah, begitu juga ini pun request dari Bapak Ibu sekalian, Bu Puspita kalau bisa nanti dilanjutkan lagi di bacaan-bacaan sholatnya karena selama ini masih menjadi banyak pertanyaan dari berbagai kalangan, kenapa harus membaca doa iftitahnya yang Allahumma baik, kenapa tidak yang lain, atau bacaan-bacaan sholat yang lain. Artinya kita melakukan ibadah sholat itu karena ibadah yang paling penting, maka yang kita amalkan harus sesuai dengan ajaran Rasulullah. Nah, mungkin akan lebih jelasnya nanti akan dipaparkan oleh Pak Zuhdi selaku pemateri pada hari ini. Untuk lebih lengkapnya kami persilakan Pak Zuhdi untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahu alazim. Yang kami hormati Bapak Rektor Umsida, para pimpinan baik di tingkat universitas maupun fakultas, dan seluruh keluarga besar Umsida yang kami hormati. Kita bersyukur pada hari Jumat yang mulia ini mendapatkan kesempatan untuk ngaji bareng, khususnya tentang doa-doa sholat yang telah diputuskan dalam HPT Muhammadiyah yang ketiga ini. Baiklah, supaya lebih fokus, saya tampilkan PPT ini. Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah, baik. Oke, ampun. Bapak Ibu pemirsa
saya katakan pemirsa karena semuanya sedang nonton laptop atau HP masing-masing. Kajian tentang zikir dan doa ini sebagian besar termuat dalam HPT M3 halaman 521 sampai dengan 554. Ya. Nah, untuk ini maka mari kita kaji bersama. Gambar ini adalah gambaran tentang gerakan-gerakan sholat dari awal sampai akhir. Ya. Nah, di dalam sholat yang paling penting pertama adalah niat. Niat adalah kehendak yang dimaksudkan untuk melakukan sesuatu. Niat dalam sholat berarti berkehendak untuk sholat. Nah, catatan berikut ini yang penting. Niat sholat tidak perlu diucapkan. Cukup dalam hati. Karena Nabi tidak pernah mengucap atau melafalkannya. Ini di Muhammadiyah sudah cukup dipahami ya. Sesuai jumhur ulama, fuqaha dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, niat dapat dilakukan sebelum takbiratul ihram. Nah, ini mungkinnya agak beda. Dulu Muhammadiyah bukan begini pendapatnya. Ini pendapat yang baru. Jadi niat itu dilakukan sebelum takbiratul ihram. Sementara Syafi'iyah mengharuskan bersamaan dengan takbiratul ihram. Ini dulu agak mirip ya. Nah, kalangan mazhab Syafi'i kalau di tempat kita ya tempat-tempat teman kita Nahdliyin itu umumnya berpendapat niat itu bareng dengan takbiratul ihram. Lalu menggambarkan ini betapa sulitnya. Ada yang mengatakan ungkapan niat itu ada di antara huruf alif Allahu Akbar itu dengan roh itu. Nah, sekarang di HPT mengambil pandangan bahwa yang lebih pas itu niat dilakukan sebelum takbiratul ihram. Nah, inilah yang bisa dibaca dalam HPT 3 halaman 534. Nah, memang di dalam HPT itu nggak disebutkan rujukan kitabnya. Nah, sekarang saya suguhkan ini kitabnya. Barangkali nanti ada yang tanya, HPT ngambil dasar dari mana? Nah, dasarnya adalah dari kitab yang sangat terkenal, kitab Al-Fiqhu Al-Madzhab Al-Arba'ah. Di kitab yang bahas tentang pandangan 4 mazhab, mulai dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, dari 4 mazhab ini, yang berpendapat niat itu dilakukan sebelum takbiratul ihram itu 3 mazhab ini. Sedangkan yang barengan dengan takbiratul ihram itu hanya pandangan mazhab Syafi'i. Baik, sekarang kita lanjutkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah mengawali sholat dengan mengucap takbir Allahu Akbar. Ini atas dasar sabda Nabi, "Idza qumta ila sholati fakabbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Jika engkau hendak sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu. Kemudian bacaan doa iftitah. Ini yang mulai agak diperbincangkan ya. Doa iftitah adalah doa yang dibaca setelah takbiratul ihram. Ada beberapa macam doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, ini dimuat di dalam HPT itu. Nah, yang sangat terkenal adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya. Nah, kalimat minal khotoya dalam riwayat Muslim min khotoyaya, sama-sama benarnya. Jadi kalau riwayat Bukhari minal khotoya, kalau riwayat Muslim min khotoyaya. Kama yunaqqaful abdadu minad danas, Allahumma sil khotoyaya bil ma'i wa falji al barati. Nah, itu ada beberapa sedikit
penempatan kata yang di kanan di kiri atau di depan di belakang, tapi semuanya maksudnya sama. Inilah yang paling diandalkan di kalangan Muhammadiyah, sehingga ada kesan bahwa doa Muhammadiyah adalah Allahumma ba'id baini, padahal tidak. Di Muhammadiyah juga mengakui adanya doa iftitah yang terkenal dengan wajhatu ini. Tapi panjang sekali ini ya. Wajhatu wajhaladzi fatar samawati hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika amartu wa ana minal muslimin. Nah, biasanya kan sampai sini ya, teman-teman itu. Padahal masih panjang di bawah itu. Nah, silakan kalau mau pakai ini. Sama-sama sah dan diakui benar oleh Muhammadiyah, dianggap sah juga oleh Muhammadiyah. Nah, itu juga ada versi lain. Tadi itu riwayat Muslim pakai kalimat Hanifah di atas itu, kemudian di baris 3 wa ana minal muslimin. Pada Abu Dawud ada tambahan Hanifan Musliman, kemudian pada baris ketiga wa ana awalul muslimin. Kalau tadi wa ana minal muslimin di Muslim, kalau di Dawud wa ana awalul muslimin. Nah, ini beberapa redaksi tapi dianggap sama maksudnya secara keseluruhan. Ini dua macam yang juga diakui atau dianggap sah oleh Tarjih Muhammadiyah. Nah, kemudian ada lagi model yang ketiga. Ini yang juga sempat rame ya. Mungkin di antara kita ada yang pernah dapat sharing di WA itu. Ada salah seorang ulama dari kalangan lain yang menyebut-nyebut ini. Nah, ada kesan bahwa selain mereka itu kayaknya tidak tahu ini. Padahal di Muhammadiyah resmi ini diakui keabsahannya, yaitu Allahu Akbar kabir, walhamdulillahi katsir, wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi pendek. Ini kita gunakan sewaktu-waktu ketika kita sholat sunnah misalnya, atau sholat yang membutuhkan waktu agak cepat. Nah, jadi kita bisa fleksibel ya. Kalau waktunya longgar, pakai yang tadi panjang-panjang itu. Nah, kalau waktunya pendek, kita pakai yang ini. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik, sudah cukup ini. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Nah, ada tambahan keterangan ini yang menarik. Doa iftitah ini awalnya dibaca oleh seorang sahabat Nabi. Nah, selesai sholat, Nabi bertanya, siapa yang baca doa tersebut? Setelah sahabat yang membacanya menjawab, lalu Nabi mengatakan, aku merasa kagum dengan bacaan itu. Langit-langit terbuka karena doa iftitah tersebut. Artinya betapa tinggi nilainya doa tersebut, sehingga Nabi mengungkapkan kalimat-kalimat ini. Jadi bagus sekali. Allahu Akbar kabira, ya. Walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Silakan. Saya katakan juga pakai ini. Nah, sekarang masalah doa ta'awud. Bagaimana masalah doa ta'awud ini dibahas oleh Tarjih. Setelah membaca doa iftitah, berikutnya adalah membaca ta'awud. Bacaan ta'awud ini selanjutnya dibaca pada tiap rakaat. Jadi kalau kita sholat subuh, ya, berarti 2 kali kita baca ta'awud. Kalau kita sholat asar, ya 4 kali kita baca ta'awud. Jadi bacaan ini dibaca pada tiap rakaat. Ini berdasarkan pada surat An-Nahl ayat 16 ayat 98. Adapun macam-macam bacaan ta'awud adalah sebagai berikut. Nah, di dalam HPT itu disebutkan 3 macam ini. Pertama, berdasarkan surat An-Nahl ayat 98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya kan fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Lalu diramu menjadi kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ada yang sedikit agak panjang. A'udzubillahis samii'il 'alimi minasyaitonirrajim. Berdasarkan surat Fussilat 36. Fa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul 'alim. Itu ayatnya tentang bacaan ini. Jadi baik yang pertama maupun kedua ini disyaratkan oleh Al-Qur'an ya.
Kemudian yang ketiga, ini yang paling panjang, ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Bacaannya A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini adalah macam-macam bacaan ta'awudz ya sebelum kita baca Al-Qur'an. Nah, secara keseluruhan tadi artinya aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari kegilaan, dari kesombongan, dari semburan sihir setan yang terkutuk. Karena itu maka ketika kita membaca yang ketiga ini justru banyak hal yang akan kita mohonkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang jelas semuanya tadi ketiga-tiganya dinilai sah atau dibenarkan oleh Tarjih Muhammadiyah. Nah, sekarang masalah bacaan basmalah. Nah, ini kan kebanyakan mengulang-ulang, jadi insya Allah sudah mudah untuk dipahami. Setelah membaca ta'awudz, berikutnya membaca basmalah dan kemudian membaca Al-Fatihah. Bacaan basmalah ini dibaca pada tiap rakaat, ya sama dengan tadi ya, sama dengan ta'awudz. Baik pada saat jahar maupun sir. Adapun pada saat salat jahar, cara membaca basmalah boleh dengan sir, boleh dengan jahar. Nah, ini teman-teman kita supaya paham betul ya, supaya kita ini sebagai orang Muhammadiyah jangan sampai tidak tahu bagaimana Muhammadiyah. Memang dulu ada kesan bahwa seolah-olah Muhammadiyah itu hanya mengambil pendapat sir saja. Itu sebabnya maka di hampir semua masjid Muhammadiyah itu kalau membaca Al-Fatihah, bismillahnya disirkan, tidak dikeraskan. Misalnya langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, bismillahnya disirkan. Nah, di sini Muhammadiyah menyuguhkan pandangan boleh juga sekali-kali menggunakan jahar. Jadi bisa dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, seperti itu. Nah, keterangan ini perlu disampaikan kepada warga Muhammadiyah keseluruhan kalau bisa. Kalau tidak, saya khawatir timbul fitnah. Timbul fitnah itu maksudnya suatu ketika ada ustadz kita ngimami di sebuah masjid, An-Nur misalnya gitu ya, tiba-tiba mengucap keras. Loh kok keras? Mungkin gitu ya. Padahal Muhammadiyah dalam tarjihnya membolehkan. Ya memang ini tidak mudah ya di dalam prakteknya di lapangan. Kalau saya pribadi mengamalkannya itu begini. Untuk sebuah masjid yang benar-benar kuat Muhammadiyahnya, lah saya biasa menggunakan sir. Tapi untuk masjid yang kira-kira jamaahnya itu heterogen, nah, saya menggunakan bismillah dengan jahar dan keras. Itu pilihan saya. Dan keduanya dibenarkan oleh tarjih. Nah, ini ada pendapat ulama yang kelihatannya diambil oleh tarjih ini. As-Sun'ani dalam kitabnya Subul Salam, ini kitab Syarah Bulughul Maram ya. Beliau mengatakan wal aqrab annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u biha taratan jahran wa taratan yukhfiha. Yang lebih dekat kepada kebenaran, kata As-Sun'ani, adalah pendapat bahwa Nabi kadang-kadang menjaharkan, mengeraskan bacaan basmalah dan kadang-kadang mensirrikan bacaan basmalah. Nah pemirsa, saya juga ngecek di buku soal agama Islam, Ahasan itu rupanya pendapatnya juga mirip seperti ini. Ahasan persis itu pendapatnya juga seperti ini. Jadi cenderung pada pendapat membolehkan sekali-kali menjaharkan, sekali-kali mensirrikan. Motor juga boleh karena keduanya memang dibolehkan. Di Muhammadiyah menawarkan dua hal ini supaya silahkan. Mungkin pada masyarakat tertentu cocok dengan jahar, kita pakai yang ini. Kalau masyarakat lebih suka yang sir, kita pakai yang sir. Tapi tetap saja kewajiban kita adalah menginformasikan, memberikan pencerahan kepada umat bahwa dua pendapat ini dibenarkan oleh tarjih Muhammadiyah. Baik, itu tadi tentang bacaan Bismillah, ta'awudz, iftitah. Dan pertama tadi takbir. Nah sekarang
Bagaimana membaca Al-Fatihah dan Amin? Setelah membaca ta'awud dan basmalah, dilanjutkan baca Al-Fatihah dan disambung dengan bacaan Amin. Nah ini, cara membaca Al-Fatihah dianjurkan satu ayat demi satu ayat, tidak disambung. Bagaimana hadis berikut ini. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah, Anaha, bahwasanya Ummi Salamah, su'ilat, pernah ditanya, an qiraati Rasulillah, tentang bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat, maka Ummi Salamah menjawab, karena Nabi itu kalau membaca yuqatti'u, memutus-mutus qiraat atau bacaannya ayatan satu ayat, ayatan demi ayat. Jadi satu ayat berhenti, saya terhenti. Jadi, contohnya di tulisan ini, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirrabbilalamin, berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti. Per ayat berhenti. Ini yang dipilih oleh Tarjih Muhammadiyah. Nah, ada memang sebagian orang, bahkan Imam Masjidil Haram ya, kadang-kadang menyambung, yaitu tidak pada posisi utama, bukan masalah salah, tapi masalah keutamaan. Kita pernah mendengar misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Nah, yang sering dipakai di sini Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Bukan salah, tetapi tidak mendapatkan keutamaan. Jadi Muhammadiyah dengan tarjihnya mendorong, menguatkan pendapat kalau membaca Al-Fatihah itu dibaca ayat demi ayat, berhenti, diputus-putus, diputus-putus. Nah, kemudian bacaan Al-Fatihah wajib dibaca setiap rakaatnya. Ini juga agak rame ya. Bacaan Al-Fatihah wajib dibaca setiap rakaatnya, baik ketika sholat sendirian ataupun berjamaah. Setelah akhir surat Al-Fatihah, bacaan Waladhdallin, selanjutnya imam dan makmum membaca Amin. Nah, sekarang sedikit saya tambahkan ketahuan di sini. Ini agak lama di Tarjih Muhammadiyah Mbak Qasim. Di dalam hadis itu ya, ada ungkapan sebentar ini dibaca. Jadi tentang bacaan Al-Fatihah ini, misalnya kita sholat maghrib, imam kan baca keras itu. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Bagaimana makmum? Kalau makmum juga diwajibkan baca Al-Fatihah, pada hadis, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah, tidak sempurna sholatnya kalau tidak baca Al-Fatihah. Maka tarjih juga mendukung pendapat itu. Makmum pun wajib membaca. Lalu bagaimana bacanya? Nah, di tarjih yang terakhir ini, terutama kemarin saya ikut di Makassar tahun 2018 itu, nah ini menarik. Dan saya baru mendapatkan masukan pendapat itu, caranya begini membacanya. Boleh dua model. Jadi ketika imam baca Al-Fatihah, makmum juga baca Al-Fatihah, tapi dengan sir. Nah, membacanya bisa membarengi imam, bisa sela-sela imam pada saat satu ayat dengan ayat lain. Misalnya, Alhamdulillahirrabbilalamin, makmum Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi kelihatannya mungkin agak repot prakteknya. Ya. Tapi itu pendapat yang disuguhkan oleh tarjih. Nah, boleh memilih ketika imam baca Al-Fatihah, makmum sekaligus membaca Al-Fatihah, tapi dengan sir. Nah, caranya bagaimana? Ketika imam mengeraskan bacaannya, makmum cukup menggerakkan bibirnya dengan maksud membaca seperti imam. Jadi ketika imam baca Alhamdulillahirrabbilalamin, makmum bibirnya juga begitu. Nah, seperti itu. Jadi ini pendapat yang menarik. Mungkin sejauh ini baru ini yang saya dapatkan ya. Terutama dalam kitab-kitab belum mendapatkan. Yang banyak itu kan perdebatan antara makmum perlu baca lagi apa tidak kan gitu. Sebab dalam mazhab Hanafi makmum itu ya sudah pasrah bongkar sama imam. Ketika yang baca Fatihah selesai,
Ada hadis qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam menjadi bacaan makmum. Ada ungkapan itu lalu dipahami, ya sudah, makmum nggak usah baca. Bacaan imam cukup menjadi bacaan makmum. Tadi tarjih Muhammadiyah yang terakhir itu menggambarkan, menjelaskan, menurut saya sangat menarik dan melegakan insya Allah ya. Jadi ada begini, ada dua keterangan. Ada satu ayat mengatakan idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Intinya apabila Quran dibaca, diam dan dengarkan. Nah, dengarkan ya. Nah, kemudian ada hadis bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatul Kitab. Tidak sah sholatnya kalau tidak baca Al-Fatihah. Bagaimana ini? Nah, supaya Al-Fatihah tetap terbaca, kemudian Al-Quran tetap dapat didengarkan dengan baik, maka lalu tarjih menyimpulkan kalau begitu di saat imam membaca Al-Fatihah dengan keras tadi, makmum mendengarkan dengan baik sambil menggerakkan bibirnya sehingga seakan-akan ya makmum juga membaca hanya dengan tidak bersuara. Itu yang diambil oleh tarjih. Nah, tentang bacaan amin tadi ini Nabi bersabda, apabila imam membaca amin, maka hendaklah kalian para makmum juga membaca amin. Karena sungguh barang siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang lalu. Ibnu Syihab berkata, Rasulullah biasa membaca amin. Jadi artinya ini sudah terbiasa di Muhammadiyah, nggak ada persoalan di sini. Ya. Nah, sekarang masalah bacaan surat atau ayat Al-Quran. Setelah membaca Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surat atau ayat Al-Quran yang lain. Boleh surat apa saja dan boleh ayat apa saja. Utamanya pada 2 rakaat pertama. Pada rakaat pertama lebih panjang bacaannya daripada rakaat kedua. Berikut hadisnya ini an Abdullah dari Abdullah bin Abi Qatadah Nabi dari ayahnya qala, dia berkata kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra membaca fir rak'atain aulaya ini pada 2 rakaat yang pertama ya min salatil zuhri salat zuhur bi Fatihatul Kitab baca Al-Fatihah wa suratani dan 2 surat yutawilu dipanjangkan fil ula pada rakaat pertama wa yukasiru dan dipendekkan fi tsaniyah pada rakaat kedua. Jadi misalnya kalau pertama membaca atin gitu kira-kira, yang kedua membaca kulhu seperti itu. Atau yang sangat terkenal yang pertama membaca kul ya ayyuhal kafirun, yang kedua membaca kulhu seperti itu pasnya. Wasul ayat ahyanan dan kadang-kadang mendengarkan ayat. Jadi yang dibaca tidak harus surat pendek itu, terkadang juga beberapa ayat. Wa kana yaqra fil asri bi Fatihatil Kitab wa surataini wa kana yutawilu fil ula wa kana yutun fil rakaatil ula min salatis subhi wa yukasir tsani. Artinya sama saja dari salat asar, salat subuh, Nabi membiasakan untuk rakaat pertama itu suratnya lebih panjang dibanding pada rakaat yang kedua setelah baca Al-Fatihah. Nah, selain rakaat pertama lebih panjang, dianjurkan juga lebih awal urutan surat-suratnya. Sedapat mungkin ya, tidak wajib ini ya, sedapat mungkin kalau kita membaca itu surat yang pertama itu yang lebih panjang ya, dan urutan lebih awal. Lebih awal itu artinya Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi kalau kita yang pertama membaca surat An-Naba itu anna yatasaalun, maka keduanya silakan baca yang di belakang, misalnya Atin atau apa. Ya, jangan dibalik. Rakaat pertama baca Atin, yang kedua baca kemudian apa misalnya Al-A'la gitu. Itu bukan salah tetapi kurang dapat keutamaan. Baik, berikutnya kita masuk yang ke-8 bagian ruku'. Bagaimana bacaan ruku'? Ada beberapa macam bacaan ruku' yang diajarkan oleh Rasul. Di antaranya adalah ini yang sangat terkenal di Muhammadiyah ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini yang sangat terkenal ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Kemudian
Boleh juga membaca ini Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Ini sebagian dari Muhammadiyah, warga Muhammadiyah ada yang suka membaca ini. Silahkan dibenarkan, disahihkan oleh Tarjih Muhammadiyah. Nah, tapi di sini tidak ditambah dengan wabihamdih ya. Kalau ada tambah wabihamdih itu sebagian ulama ahli hadis mendoif atau melemahkannya. Sehingga yang sah adalah yang seperti ini. Subhana Rabbiyal Azim sampai 3 kali. Dalam riwayat lain, zikir tersebut dibaca 1 atau 2 kali. Jadi begini, sesekali walaupun ini pendek, kalau kita pas agak pendek atau singkat waktunya, boleh 1 kali. Subhana Rabbiyal Azim, lalu Sami Allahu liman hamidah, bisa seperti itu. Tapi yang normalnya 3 kali. Nah, selain itu yang ketiga adalah bacaan berikut ini. Subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh. Dalam hadis disebutkan dari Aisyah bahwasanya Rasul membaca dalam sujud dan rukuknya Subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh. Jadi silakan yang mau membaca ini dibenarkan. Ini juga disahkan dalam tarjih itu. Lalu ada yang lebih panjang lagi. Ini yang bagi teman-teman yang ingin berasik-asik ketika ruku, yang ingin yang panjang-panjang, boleh membaca ini. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asbi. Ada terusnya. Ya. Jadi ini yang agak panjang. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi artinya tarjih memberikan alternatif ya. Silahkan mana yang disuka di antara bacaan itu. Pengertian disuka itu juga relatif. Ada yang suka pendek, ada yang suka panjang, silahkan ya. Ini beberapa contoh bacaan dalam ruku yang sudah disahkan dalam tarjih itu. Nah sekarang i'tidal. I'tidal itu adalah bangkit dari ruku itu. Nah membaca Sami Allahu liman hamidah. Ini semua ulama sepakat ya. Sami Allahu liman hamidah. Nah setelah itu lalu nanti macam-macam bacaannya. Ada yang paling pendek Rabbana lakal hamdu. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi semuanya membaca Sami Allahu hamdah. Ini kalau di Muhammadiyah dipilih ini yang imamnya. Lah nanti imam bersama makmum Rabbana lakal hamdu. Nah boleh juga ditambah wa Rabbana walakal hamdu. Yang tadi itu dari Bukhari nomor 733. Yang ini Bukhari 732. Nah, jadi sama-sama Bukhari, artinya sama-sama sahihnya. Rabbana lakal hamdu boleh, Rabbana walakal hamdu juga dibolehkan. Sama-sama sahih. Nah, kemudian ada lagi tambahan Allahumma. Nah, ini juga dibenarkan dalam tarjih itu. Jadi sami Allahu liman hamidah, Allahumma Rabbana lakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi 2 model tadi itu masing-masing bisa ditambah dengan Allahumma. Hadisnya sahih-sahih ya, yang Allahumma Rabbana lakal hamdu riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau Allahumma Rabbana walakal hamdu riwayat Al-Bukhari. Nah, jadi ini pilihan-pilihan yang bisa kita ambil. Nah, sekarang ada bacaan lain tambahan. Ya, selain tadi yang pendek itu, yang agak panjang adalah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Artinya, wahai Tuhan kami, dan bagimulah segala pujian yang banyak, yang baik, dan yang barokah di dalamnya. Nabi bersabda, saat ada sahabat yang membaca bacaan i'tidal tersebut, aku melihat 30 malaikat berlomba menjadi penulis pertama. Artinya betapa tingginya nilai bacaan ini sampai 30 malaikat berlomba-lomba mencatat ya bacaan ini. Nah, silakan pemirsa mempraktekkan ini. Saya sering sekali membaca ini. Ya, saya pribadi sering sekali membaca ini. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nah, ada juga yang seperti ini. Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd.
Ini agak panjang dikit. Ini yang populer nih di teman-teman kita itu, di teman-teman sebelah itu banyak baca ini. Ini juga sahih riwayat Muslim. Nah, jadi silahkan dipilih yang mana di antara ini, macam-macam tadi itu, 4 atau macam-macam berapa itu, silahkan. Itu tadi adalah ketika rukuk. Nah sekarang bagaimana ketika sujud? Ada beberapa persamaan antara bacaan rukuk dengan sujud. Nah, yang pertama adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma fil. Ini sama persis dengan bacaan ketika rukuk. Karena memang hadisnya Nabi biasa di dalam rukuk dan sujudnya membaca seperti itu. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma fil. Nah, kemudian ada yang pendek. Subhana rabbiyal a'la. Ini hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Albani mensahihkan. Di tarjih juga ini disahkan sehingga kita warga Muhammadiyah dibenarkan mempraktekkan ketika sujud baca doa ini 3 kali. Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Dalam riwayat yang lain ini tidak harus dibaca 3 kali, boleh 2 kali, boleh 1 kali. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lain. Nah, berikutnya ini sama lagi dengan ketika rukuk tadi. Subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Ini tadi sudah disebutkan, jadi silahkan sesekali dicoba baca ini. Lalu yang lain-lain tadi juga hampir sama ya. Baik, sekarang bacaan duduk di antara 2 sujud. Ada beberapa macam redaksi bacaan saat duduk di antara 2 sujud. Di antaranya adalah Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ini bacanya sangat terkenal di tarjih ini. Sejak tahun 70-an saya baca ya ini, tarjih ya ini bacaannya. Ada berapa itu? Allahumma firli 1, warhamni 2, wajburni 3, wahdini 4, warzuqni. Jadi ada 5. Ada 5 kalimat. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni, ada 5. Jadi yang sangat terkenal yang saya pahami sejak tahun 70-an ketika saya masih SD SMP itu baca tarjih ini. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan oleh Al-Albani dinyatakan sahih. Nah, tentang model-model lain di situ kebetulan di tarjih tidak disebutkan, sepanjang hadisnya itu sahih dibolehkan saja. Nah, sekarang bacaan duduk tasyahud. Bacaan pada duduk tasyahud awal dan akhir sama saja. Ini yang berbeda dengan saudara kita yang lain. Dan mungkin praktek kita juga kebanyakan mirip dengan yang lain, bukan di Muhammadiyah ini ya. Di Muhammadiyah ini ditegaskan bacaan duduk tasyahud baik awal maupun akhir sama saja. Terdiri dari ada unsur tahiyat, ada tasyahud, ada sholawat, ada doa. Nah, berikut ini bacaan dan variasinya. Nah, lihat itu. Yang pertama, model yang banyak dipakai di kalangan Muhammadiyah yang ini. Yang pertama ini. At-tahiyatu lillah. Wassalawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kemudian dilanjutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ada yang seperti ini. Di tarjih sama-sama dibolehkan. Ini kebanyakan teman kita Nahdiyin pakai yang ini. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah dan seterusnya hampir sama. Jadi di situ yang juga diungkap di tarjih di buku ini. Jadi tidak usah dipersoalkan apakah pakai at-tahiyatulillah atau at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat, sama saja dibenarkan. Nah, sekarang bacaan isti'adzah setelah tasyahud. Ini juga penting. Bahkan ada sebagian ulama yang mewajibkan baca ini. Ya, membaca isti'adzah atau ta'awud ya, setelah tasyahud, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mati
wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi ada 5 atau berapa ini persoalan yang kita minta agar Allah melindungi kita dari hal-hal yang tidak nyaman, ya, yang tidak baik untuk kita, yaitu siksa jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan kejahatan dari fitnah dajjal, 5 ya. Nah, kita membaca ini sangat dianjurkan. Sebagian ulama tadi saya katakan mewajibkan, tapi jumhur ulama cenderung mengatakan sunnah dan sangat ditekankan. Karena itu maka dapat mungkin kita membaca ini sebelum salam setelah tasawuf itu. Nah, bacaan doa sebelum salam adalah antara lain ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Nah, ini sebagian ulama ada yang menganjurkan dibaca setelah salam. Tapi di Muhammadiyah ini dianjurkan dibaca sebelum salam. Setelah kita selesai baca tasawuf tadi itu, sebelum salam, innaka hamidum majid, bacalah ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam mengingatmu, mensyukurimu, nikmatmu ya, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ya. Jadi ini salah satu bacaan. Boleh kita tambah dengan bacaan lain. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi sahih. Ini juga sering ya dibaca oleh Nabi pada saat tasahudnya itu. Nah, jadi itu beberapa contoh tadi untuk yang kita perlu pelajari dan amalkan. Nah, lainnya kan ada yang ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, silakan itu juga. Ini beberapa contoh yang kebetulan saya ngambil dari tarjih itu. Nah, sekarang bacaan salam. Ini juga diperdebatkan ya di bacaan salam ini. Berdasarkan hadis yang sahih, yang paling sahih adalah Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Hadis riwayat Muslim. Ini paling sahih. Adapun riwayat Abu Dawud itu ini juga sahih ya. Lengkap sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Nah, ini oleh beberapa teman di kalangan Salafi mungkin mereka tidak menemukan dalam kitab Abu Dawud yang seri tertentu, sehingga di dalam kitab Abu Dawud itu memang ada sebutan yang pertama lengkap, yang kedua sampai warahmatullah. Jadi sangat populer, bahkan saya dulu sebelum baca tarjih yang ini, saya mengamalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, baru ke kiri Assalamualaikum warahmatullah. Nah, sekarang rupanya di tarjih menemukan bahwa itu ada wabarakatuh sampai kirinya itu, maka kita bisa mengamalkan kanan dan kiri lengkap sampai wabarakatuh. Nah, saya kira itu pemirsa, Bapak Ibu yang saya hormati, mengenai bacaan-bacaan berzikir dalam sholat. Nah, selanjutnya mungkin bisa kita buka untuk dialog. Baik, terima kasih Pak Zuhdi. Paparan yang disampaikan sangat memberikan pencerahan yang selama ini bagi kita merupakan hal-hal yang tidak diperkenankan kelihatannya di Muhammadiyah, ternyata itu salah satu bagian yang diambil dari majelis tadi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, silakan kalau mau bertanya itu ada menu di Q&A, itu silakan ditulis pertanyaannya. Pertanyaan pertama ini dari Bu Anis Fariha, Pak Zuhdi, tentang status makmum masbuk pada sholat jamaah. Yang populer di kalangan Muhammadiyah ketika masbuk adalah tidak mendapati bacaan Al-Fatihah imam dalam sholat. Tetapi banyak di kalangan jamaah Muhammadiyah juga memegang pendapat tentang batasan masbuk itu ketika rukuk. Nah, jadi mohon penjelasan dari Pak Zuhdi. Ya. Monggo Pak. Langsung aja dulu ya. Jadi berdasarkan tarjih yang ketiga ini
dipertegas ya, bahwa batasan untuk menghitung satu rakaat itu adalah asal si masbuk itu mendapatkan kesempatan ruku. Itu yang dipertegas oleh tarjih 3 ini. Jadi memang ada hadis khusus tentang itu, apabila orang itu menjumpai ruku, maka dia mendapatkan satu rakaat. Jadi pendapat yang inilah yang mestinya berdasarkan tarjih yang perlu kita kembangkan dan kita publikasikan ya, tanpa menyalahkan pendapat yang mengatakan pokoknya gak ketemu Al-Fatihah, ya nggak dapat. Itu silakan aja pendapat. Tapi kalau tanya bagaimana tarjih? Tarjih membenarkan asal orang itu mendapatkan ruku, maka dia bisa menghitung satu rakaat. Nah, begitu. Ada di buku ini, nanti bisa dibaca lagi, silakan. Ya. Oke, baik Pak Judi, ini mungkin Bu Anis tadi bisa nggih jawaban dari Pak Judi. Pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Ghazali. Bapak mohon penjelasannya mengenai takbir saat sholat Qidain. Takbir pertama yang dilakukan 7 kali dan kedua 5 kali. Karena ada yang menjelaskan saat takbir ada yang mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan di takbir pertama, selanjutnya tidak. Tapi selanjutnya ada yang kemarin di fatwa-fatwa Muhammadiyah juga mengangkat tangan seluruhnya dari 7 takbir dan 5 takbir itu. Begitu Pak, monggo. Ya, kalau membaca tarjih-tarjih yang lama, tarjih lama itu yang satu itu ya, itu memang semuanya angkat tangan. Jadi saya sempat kaget juga, kira-kira tahun 12 ya, 8 tahun lalu, saya diundang untuk khutbah dan ngemis sholat di gudangnya Muhammadiyah Jawa Timur, di Paciran itu kan, gudangnya Muhammadiyah itu ya. Nah, ketika saya tanya nanti bagaimana takbirnya, angkat tangan apa tidak? Angkat tangan Ustadz. Gitu. Dan ternyata mereka memang memegang HPT yang awal gitu, yang pertama itu. Nah sekarang pada HPT kedua ini dan berikutnya ini rupanya tarjih memberikan kelonggaran. Boleh memilih angkat tangan semuanya, boleh memilih angkat tangan hanya yang pertama. Ini juga berlaku pada sholat jenazah. Jenazah juga begitu, ada yang angkat tangan seluruhnya, takbir pertama sampai keempat, dan ada yang hanya angkat tangan yang pertama saja. Saya kira itu nanti bisa dibaca lagi di masalah ini, ada di masalah sholat jenazah. Monggo. Selanjutnya Pak Zudi, tadi belum disampaikan bacaan sholawat pada tahiyat. Ini juga menjadi perdebatan Pak Judi ketika menggunakan Allahumma sholli ala Muhammad dengan penggunaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mohon untuk dijelaskan. Terima kasih. Baik. Kalau kita itu prinsipnya ingin meniru Nabi apa adanya, maka mestinya kita mengambil sikap yang tegas, yaitu Nabi mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad tanpa Sayyidina. Nah, di Muhammadiyah ini belakangan ada perkembangan mengizinkan atau memaklumi atau mentoleransi untuk mengucapkan Sayyidina ini apabila di luar sholat. Misalnya dalam ceramah, dalam khutbah, ceramah lah ya, lalu baca sholawat, lalu mengatakan Sayyidina itu tidak dipersoalkan. Tapi dalam sholat, ini kan ibadah mahdhah, maka usahakan seketat mungkin sesuai dengan Nabi, sehingga tidak perlu menambah dengan kalimat Sayyidina. Begitu. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Rifda, Ustadz, bagaimana gerakan makmum masbuk jika pada saat imam duduk tahiyat akhir, makmum masih di rakaat pertama? Apakah mengikuti gerakan imam atau gerakan tahiyat awal? Begitu. Ulangi lagi. Bagaimana gerakan makmum masbuk jika pada saat imam duduk tahiyat akhir, sikap maksudnya ya, sikap duduk ya. Sikap duduk. Makmum masih di rakaat pertama. Begitu juga dengan bacaannya, Pak Zudi. Ya. Di sini memang kalau kita membaca kitab-kitab fikih klasik ya, itu ada khilafiyah ya. Khilafiyah itu maksudnya ada yang mengatakan
makmum mengambil posisi duduk seperti tahiyat awal, walaupun imam sudah tahiyat akhir. Tapi tarjih, ini saya sampaikan, tarjih dalam PT3 ini memilih, yaitu makmum sedapat mungkin mengikuti cara imam. Jadi kalau imam menggunakan duduk tawarruk seperti tahiyat akhir itu, makmum juga seperti itu. Ini dalam tarjih yang ada di buku kita ini. Saya kira itu. Nah ini saya berharap jawaban singkat saya ini bisa memotivasi panjenengan semua membaca buku yang sebenarnya supaya lebih lengkap. Oke, monggo. Oke, untuk bacaannya tadi Ustadz, artinya ketika bacaannya ya boleh masih lengkap seperti tadi itu kan. Walaupun dia di rakaat pertama, bacaan ditashalkan ya, sama saja mengikuti imam saja. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ada sedikit waktu, mungkin masih ada yang mau bertanya, kami beri waktu. Oke, baik, terima kasih. Kami sampaikan Pak Zudi selaku pemateri pada pagi hari ini. Ada pertanyaan itu ya? Oh ya, sebentar Pak. Ini ada pertanyaan dari Bu Ainur. Ustadz, kadang kita lupa dengan sujud sahwi. Apa boleh dibaca dengan bacaan sujud biasa? Yang kedua tentang iktidal. Apakah kita sedekap atau tangan kita lurus seperti gerakan awal sholat? Ada dua pertanyaan Ustadz. Monggo. Oke, ini kadang lupa dengan sujud sahwi. Lupa apanya itu? Apa lupa bacaannya ya? Mungkin itu di sujud sahwi tapi lupa bacaan sujud sahwi, mungkin begitu itu. Ustaz. Oh gitu. Okay. Ya, di Muhammadiyah malah justru menekankan ketika kita sujud sahwi bacaannya seperti sujud biasa. Jadi yang tadi kita perkenalkan macam-macam itu bisa kita ambil. Adapun bacaan subhana malayanamu walasu itu enggak sah itu. Artinya itu karangan ulama sendiri, tidak ada hadisnya itu. Karena itu maka kita kembali pada bacaan sujud yang biasa itu ya. Jadi silakan, tidak masalah. Kemudian pertanyaan berikutnya, saat iktidal apakah kita sedekap kembali atau meluruskan? Ya, kalau menurut persis itu memang sedekap, tapi menurut Muhammadiyah meluruskan. Di tarjih PT3 ini tangan diluruskan ke bawah seperti kita persiapan mau sholat itu. Nah, itu jawabannya. Silakan nanti dicek lagi di kitabnya. Oke. Ada lagi satu penanya ini, Ustadz. Kadang saya mendapati makmum masbuk mengikuti makmum masbuk yang lain setelah imam selesai. Apakah ada dasarnya itu, Ustaz? Terima kasih. Boleh saja. Maksudnya kan seseorang ikut imam pertama kan selesai, ya kan? Kemudian dia, oh begini, ini masih rancu ya. Saya agak sedikit menangkap pengertian. Bisa jadi, misalnya dia bersama temannya sama-sama masbuk barengan. Ya gitu mungkin maksudnya ya. Nah, kemudian ketika imam selesai, yang satu mengalah menjadi makmum, yang satu diangkat jadi imam. Mungkin begitu maksudnya ya. Kalau seperti itu tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya itu. Karena nggak ada dasarnya, maka kemudian masing-masing orang mengambil ijtihadnya, tapi resmi di Muhammadiyah kelihatannya tidak dianjurkan untuk lalu membuat jamaah tambahan. Nah, itu istilah saya, jamaah tambahan. Jadi itu tidak ada tuntunan, bahkan zaman Nabi juga tidak ada seperti itu. Baik, terima kasih atas ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya ketika kita beribadah haruslah sesuai dengan Rasulullah. Kemudian ketika kita menemui permasalahan-permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan ibadah tersebut, maka kita kembalikan lagi kepada sunnah Rasul.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan Pak Zudi atas kesempatannya bisa berbagi ilmu di UMSIDA ini. Saya mewakili dari LIK mengucapkan terima kasih juga kepada semua yang telah berkenan bergabung pada pagi hari ini. Dari saya kembalikan lagi kepada Bu Dian Rahma. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puspita, terima kasih Pak Zudi. Kita bisa beri tepuk tangan bersama-sama secara virtual ya Bapak Ibu. Alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan pada hari ini terkait dengan ibadah wajib kita sebagai umat muslim. Baik, demikian tadi kajian tentang bacaan doa-doa sholat sesuai Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah HPTM Jilid ketiga, tentunya bersama Dr. Haji Ahmad Zuhdi, DHM Phil.I, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Marilah kita akhiri acara pada pagi hingga agak siang hari ini dengan mengucap syukur hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.